Apa kabar? Baik, baik. Baik sekali. Baik sekali ya, Mbak Janiar. Jadi gue mau cerita sedikit nih, kenapa terpikir untuk buat acara malam ini. Jadi gue berapa bulan lalu ke toko buku Pos Anta, nemu buku ini nih, lihat ini buku ini. Terus ternyata nggak lama setelahnya ada yang kontak saya, Mas Bahtiar ya datang. Terus waktu itu saya lagi di rumah sakit, kita dirawat. Oh saya udah naruh beberapa buku di kios. Oh ya, dan nanti saya lihat. Terus akhirnya kita ketemu ya, singkat kata kita ketemu di kios di sini ngobrol. Ternyata banyak hal menarik tentang kertas ya, bagi saya orang awam tuh nggak tahu sama sekali, dan ternyata sangat penting untuk diketahui oleh, ya maksudnya pengetahuan itu selalu penting ya, tapi juga terutama berguna kalau teman-teman itu penulis ingin nerbitin buku sendiri nih. Jadi ternyata ada cara-cara tips biar misalnya kita pingin, misalnya halaman buku contoh nih ya, tulisan kita cuma 50 halaman nih, cuma kita kelihatan tebal seperti 100 halaman. Nah itu ada caranya, ada pemilihan kertasnya ya, ada macam-macam lah gitu. Nah jadi saya kepikiran tuh kenapa kita nggak ngobrolin aja sedikit berbagi pengetahuan tentang kertas, terutama buat teman-teman yang penulis atau penerbit atau ingin buat apa lagi ya, macam-macam lah, hampers lebaran misalnya, ya kan bisa juga kan, bisa banget hampers Natal yang berikutnya nih, atau jadi udah persiapan dari sekarang, udah tahu cara membeli kertas yang benar, yang baik tuh, yang sesuai tujuan kita mau apa bagaimana. Jadi gitu. Terus saya tanya sama Mas Popi depan nih, Mas Popi yang buat poster semua acara di kios. Saya nawarin dia jadi moderator, kata Mas Popi, jangan deh, saya nggak ngerti, malah bagusan Mas Popi daripada saya nggak ngerti apa-apa, cuma mungkin karena saya orang awam jadi bagus sekali ya, jadi nanya bisa lebih lepas. Ya udah, akhirnya dicari tandemnya ya, Mas Januar ini punya apa istilah agensi punya nerbitin buku udah lama, Further Reading Press namanya. Jadi kita cocok lah malam ini ngobrol-ngobrol tentang kertas gitu ya, sesuai judulnya mengenal kertas, apa aku jadi lupa namanya, persepsi panca indera manusia gitulah. Kita lihat dulu, kebanyakan acara nih di kios. Bentar. Itulah. Jadi yang merekomendasikan acara juga Mas Bahtiar, saudara. Nama acaranya, sorry. Kalau biar, jadi mungkin dari saya mau kasih kesempatan buat Mas Bahtiar dan Januar untuk mengenalkan diri dulu kali ya, dalam konteks acara malam ini. Ya, terima kasih Mas. Jadi perkenalkan, nama aku Bahtiar. Jadi aku sendiri di industri ini sebenarnya belum lama, masih 2 tahunan. Cuman memang di dunia yang berhubungan sama kertas memang udah dari lama, udah dari kuliah. Jadi, dan kertas itu juga salah satu mungkin buat orang lain biasa gitu. Cuman buat aku sendiri yang sudah ngulik ya dari kuliah, ternyata kertas itu punya banyak hal yang kita bisa temukan di sana. Mulai dari kenapa gramasinya sekian, terus kenapa warnanya seperti ini, terus kertas ini untuk dicetak atau digambar. Jadi itu semuanya ternyata punya alasan ketika saya terjun di industri ini, seperti itu ya. Singkatnya, saya sekarang kesibukannya adalah ya bermain-main dengan kertas lah setiap hari, seperti itu. Halo, kalau saya namanya Januarianto. Sekarang basisnya di Bandung. Saya ada studio desain sama penerbitan. Ya sudah cukup lama sih ya berkecimpung di dunia desain, mungkin dari 2015 untuk ini studio kita, terus penerbitan dari 2017-2019 ya. Jadi mungkin seperti Mas Bahtiar juga, berarti sehari-hari juga sangat dekat dengan kertas karena selalu berproses ya, maksudnya untuk sehari-hari sih pasti banyaknya ngomongin tentang penerbitan ya sebenarnya. Maksudnya dari editing, dari desain gitu. Kalau ngomongin desain pasti ada hubungannya dengan kertas. Terus kalau di studio sendiri sebenarnya kesibukannya cukup beragam. Jadi mungkin udah ada yang ke digital, ada yang apa gitu. Tapi tetap pasti ada aja project-project yang tetap melibatkan kertas gitu ya. Gitu. Oke, makasih Januar.
Kalau Januar sendiri pernah bekerja sama dengan ini nggak, si Surya Palace Jaya ini? Kan Surya Palace Jaya ngomong-ngomong distributor kertas ya, tempat Mas Bahtiar kerja. Pernah kerja sama Kalau atau SPJ, SPJ? kalau saya sendiri kayaknya belum ya. Iya. Cuman dulu waktu saya masih kerja di kantor lama gitu atau agensi lama, saya juga sempat di agensi gitu. Mungkin sih dari situ udah pernah ya. Tapi kalau yang sendiri untuk studio mungkin pernah sih studio. Tapi kalau untuk penerbitan belum. Gitu. Nah, saya menganggap kita semua ini awam lah. Jadi mau nanya yang basic dulu nih. Sebenarnya kertas itu apa sih? Ada berapa jenis kertas yang biasa tersedia di industri? Jadi kalau kertas sendiri itu sebenarnya jumlahnya nggak bisa dihitung pasti ya berapa. Cuman dari segi yang bisa kita pahami itu cuman ada dua. Kalau kita tuh menyebutnya, mengenalnya dengan komoditi sama entah itu fancy, fine, atau kreatif. Jadi ada fine paper, creative paper, fancy paper itu sebenarnya sama. Cuman beda penyebutan di tiap negara aja. Nah, komoditi ini itu kertas-kertas yang biasa kita pakai sehari-hari, art karton, HVS, ivory, terus Manila gitu-gitu, jasmine dan segala macamnya itu masuknya di komoditi kertas-kertas yang memang dia itu fokus di fungsi, tidak lebih dari fungsi. Nah kalau si fancy tadi, fine dan kreatif itu dia kertas-kertas yang memang punya spesifikasi atau keunggulan lebih dari fungsi. Seperti itu. Mungkin buat awal sebelum masuk ke fancy, aku boleh share share pengetahuan dikit-dikit ya soal kertas. Apalagi banyak teman-teman dari penerbit di sini atau pembaca, penulis. Mungkin ini kalian atau teman-teman udah sering menemui, cuman bingung alasannya itu kenapa. Nah ini aku bawa contoh. Ini contoh mock-up novel. Ada dua sih mas. Oh iya boleh. Ya. Nah dua buku ini kalau teman-teman mau lihat, jumlah halamannya itu sama dan gramasinya itu sama. Sama-sama 70 GSM, jumlah lembarnya saya lupa itu berapa, tapi yang penting sama gitu. Jadi kita bikin mockup ini untuk membandingkan bahwa yang pertama ini untuk ya sharing pengetahuan aja, gramasi itu bukan tebel kertas. Jadi banyak orang yang keliru bilang kalau ke percetakan atau kemana, ngeprint berapa mas, ngeprint berapa mbak, pakai yang 120 atau pakai yang tipis ya mas gitu. Nah itu sebenarnya nggak ada hubungannya angka yang kecil dengan ketebalan, betul. Jadi GSM itu sebenarnya adalah berat kertas. Dia kan singkatannya dari gram square meter. Jadi berat kertasnya per 1 meter. Nah berat kertas itu beda-beda. Sama kayak yang contoh tadi dikasih itu, dilihat bahkan dengan kertas gramasi yang sama, jumlah yang sama, ketika dibentuk jadi buku itu tebalnya beda. Nah itu disebutnya sih kalau secara teknis itu bulky, kertas bulky. Jadi dia kertasnya kopong, dia lebar tapi nggak padat. Terus di buku itu di novel itu juga aku sengaja bikin satunya itu HVS, satunya book paper kalau nggak salah, book paper atau diary paper gitu. Dan yang HVS itu aku sengaja bikin salah arah seratnya. Jadi kalau mau dicoba, kita itu salah satu cara identifikasinya untuk buku yang bukan benar sih, baik atau enak atau nggak enak, itu bisa dilihat dari, kalau teman-teman tadi coba pegang, buku yang bagus itu bisa dibuka pakai satu tangan. Dia letoy. Nah, itu arah serat yang benar. Nah, yang HVS, kalau teman-teman coba buka, itu dia ngelawan, pengen nutup terus. Nah, itu arah seratnya salah.
kadang itu mungkin nggak banyak ya Mas ya, yang memperhatikan arah serat itu untuk nyetak. Pernah nggak? Untuk nyetak arah serat kertas, kira-kira dari teman-teman penerbit di sini pernah dapat apa ya, knowledge soal itu nggak, atau soal itu? Itu lebih banyak kalau di desain ya, kalau gitu ya. Maksudnya merhatiin tadi apa arah serat gitu, karena kan hubungannya tadi ya ke buku yang ngelawan gitu. Iya. Kalau yang ngelawan kan biasanya apa mangap ya, covernya gitu-gitu Iya. biasanya. Oh. Tapi kebanyakan mungkin kesalahan itu mungkin terjadi, satu karena emang orang nggak tahu, atau dua pengen efisiensi bahan. Jadi kalau kertas kan emang Iya, datangnya ukuran plano tuh. betul ya. Jadi kalau harus ngikutin arah serat kan Kalau gini bener nggak? Kalau gini nggak terlalu kelihatan. Nah ini yang kelihatan ini. Nah, kenapa arah serat itu penting buat buku? Ini kalau arah seratnya salah, dia tuh nggak enak dipakai buat baca. Dia ngelawan. Nah, kalau arah seratnya bener, dia bisa dibuka pakai satu tangan. Ya meskipun dari segi binding dan segala macam itu tetap diperhitungkan juga. Nah ini kalau sedikit tips atau info, kalau teman-teman bingung kenapa ada buku yang susah dibuka, ada buku yang letoy seperti ini, sama ada buku yang keras. Nah sebabnya karena itu. Jadi ini basic dasar buat mengenal kertas. Ini yang benar. Ini yang benar, betul. Ngerti gua. Terus tebalnya juga beda. Ini lebih tebal. kayak gini. Oh, baik, mau dia menutup terus. Betul, iya. Kalau di diemin gitu, ini kan mangap. Oh ya. Nah, itu sedikit pembukaan lah ya, tips-tips kecil. Terus sebelum masuk ke fancy paper, jadi pernah nggak teman-teman itu kayak punya buku atau punya cetakan kertas HVS A4, dia itu ditinggal semalam, apa tuh ujung-ujungnya melengkung, benar. Nah, yang membedakan, salah satu yang membedakan fancy paper sama kertas biasa itu. Jadi fancy paper itu dia punya ketahanan yang bagus dibanding kertas-kertas biasa seperti AVS. Apalagi di negara tropis kayak Indonesia yang kelembabannya tinggi. Jadi itu sangat-sangat mempercepat proses melengkungnya kertas. Terus apa sih yang membedakan lagi fancy paper sama kertas-kertas biasa? Jadi ini boleh dibagiin. Ini begini. Wah, iya. Gratis nih. Nggak, maksudnya dipinjam. Wow. Nah itu sebagian kecil contoh ya dari kantor. Kalau teman-teman pengen ngerasain fancy paper itu seperti apa? Ini versi apa bisa? Iya, jadi yang kecil-kecil ini fancy paper kita di tahun 92 sampai 96 kita masih simpan. Jadi ini aku sambil jelasin dikit-dikit keunggulannya fancy paper sama kertas biasa. Fancy paper itu pengolahannya beda sama kertas biasa. Kertas biasa itu dari pohon, habis itu ditumbuk, diolah jadi bubur, pulp itu sebutannya. Lalu dia dikeringkan. Sudah selesai, itu jadi HVS, jadi karton, jadi kraft, dan lain-lain. Nah, kertas-kertas fancy ini, dia diolah lagi, dicampur semacam bahan kimia untuk menarik getahnya yang warna kuning. Itu yang bikin kalau teman-teman lihat dari katalog lama, dia meskipun udah puluhan tahun, dia nggak menguning. Itu bedanya kertas biasa sama fancy. Jadi dia punya ketahanan 50-100 tahun. Apalagi disimpannya dengan benar. Itu bisa
wah, puluhan generasi mungkin masih bisa dibaca, bisa dilihat. Terus dari situ selain dari ketahanan itu sendiri, ada juga warna. Tadi kita sempat ngobrol kertas berwarna ya. Jadi kertas warna itu memang banyak ditemui di fancy. Kenapa? Karena kertas warna di fancy itu dia warnanya adalah warna murni. Jadi dari pabrik ketika diolah dikasih warna, itu warnanya masuk sampai meresap ke dalam kertas tersebut. Cara lihatnya, kertas itu kalau disobek warnanya sama seperti permukaannya, bukan putih. Nah itu. Dalam sobekannya itu kelihatan sama. Betul, iya. Nah kalau kertasnya ketika misal kertasnya kita tahu atasnya berwarna nih, terus habis itu kita sobek, kelihatan sobekannya putih. Nah itu berarti cetakan. Itu terus dia itu kenapa si fancy paper ini agak nggak terpublikasi secara baik seperti kertas-kertas lain. Jadi ini kita memang di semua distributor itu kita punya sertifikasi namanya FSC. Jadi FSC itu adalah sertifikasi yang mengatur distribusi dan proses jual beli kertas ini. Jadi bedanya sama kertas-kertas biasa, kertas-kertas fancy ini nggak boleh dijual sama penjual atau orang sembarangan. Dia harus punya sertifikasi FSC tadi. FSC tadi itu ngatur kalau nggak salah 4 hal, seingat saya. Yang pertama, hutan harus dari hutan yang bertanggung jawab. Habis itu berasal dari tanah yang bukan sengketa adat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pekerja dari penebangan, habis itu dari proses pabrik sampai penjual itu nggak boleh menyalahi standar. Contohnya gaji di bawah UMR nggak boleh. Habis itu pekerja di bawah umur nggak boleh. Diskriminasi wanita nggak boleh. Nah, terus itu yang kadang jadi apa ya? Jadi hambatan, betul, untuk kita sebagai ya orang awam, distribusi yang secara lebih luas. Karena dari kantor aku sendiri ya Mas, jadi dulu tuh kita memang kebanyakan lebih seringnya itu B2B. Jadi ya wajar kalau memang orang awam atau individu perorangan dia nggak dapat informasinya. Karena memang untuk distribusinya aja nggak semudah kertas-kertas lain. Terus cuman ternyata sertifikasi itu juga cukup memudahkan kami dari para penjual kertas ini, pemain-pemain kertas ini. Dia itu nggak tahu ya di beberapa benua lain seperti apa, tapi di Indonesia ini kita di industri kertas punya sistem eksklusif. Jadi ketika satu jenis kertas itu masuk lewat satu distributor, dia udah nggak akan bisa masuk di distributor lain. Jadi kayak misal nih, betul. Jadi kayak dari kantor aku, habis itu ada kertas dari SPJ ini yang ketemu di Jayapura. Nah itu udah jelas yang distribusi yang kasih ke sana pasti dari Jakarta, dari distributor aslinya. Nggak mungkin dari yang lain-lain. Itu untuk trackingnya, seperti itu. Terus apalagi ya Mas saya? Apa nggak tahu, saya juga lupa. Yang kita obrolin hari itu banyak. Iya. Mungkin nggak apa-apa, mungkin sambil Mas Baktian ingat, mau ke Mas Januar dulu nih. Mas Januar udah lumayan lama kan bergerak di bidang penerbitan press. Setelah dengerin tadi pemaparan dari Mas Baktiar, ada hal nggak yang sebenarnya jadi pengetahuan baru dan apa aja selama ini yang reading Mas Januar alami untuk hambatan mencetak buku atau berbagai pengadaan kertas? Itu pengetahuan baru sih tentang FSC ya. Ya ternyata kita mungkin tahunya FSC yang responsible produksi bertanggung jawab gitu. Oh, tapi ternyata sampai ini ya tadi
Ya sampai Kalau harus pekerja, pakai masyarakat, kapal pekerja gitu, adat, itu juga ya. menarik ya. Makanya jadi agak lebih mahal. Agak lebih mahal dan akhirnya kasusnya di negara kita agak susah produsen-produsen yang punya sertifikasi itu, karena itu kan sertifikasinya lewat badan independen. Terus mungkin pengaruhnya juga kalau tadi ya mungkin sebutnya kayak responsible paper gitu ya. Kayak buku-buku kita kan juga masuk ke distributor di Belanda gitu. Jadi kalau nggak salah per tahun lalu kalau nggak salah. Jadi dari mereka pun atau mungkin dari ini ya pihak ekspor impor kali ya atau apa di negara situ dia mengharuskan kita ada ketika mau kirim barang itu harus ada spesifikasinya itu EUDR itu ya apa ya? Ya itu apa tuh? European yang Deforestation Regulation atau apa gitu. Jadi harus kertas-kertas yang digunakan yang mau diekspor atau diimpor ke Belanda itu harus secara bertanggung jawab gitu. Seperti tadi yang nggak boleh FSC tanah sekata adat seperti itu ya. Sertifikasi itu gitu. Itu sih. Terus kalau kendala lain mungkin ya fancy paper juga mungkin karena harganya lebih tinggi ya dibanding kertas-kertas biasa atau kertas-kertas apa ya sebutannya komoditas gitu ya. Ya kita di Bandung kan ada satu jalan namanya Jalan Pagarsi. Itu sepanjang jalan kan kalau nggak percetakan jualan kertas, tempat potong, tempat finishing gitu. Jadi itu ya kebanyakan memang kertas-kertas lokal ya. Kalau kita sebutnya bahasa awamnya itu kertas lokal gitu ya. Jadi buat bikin kertas kayak inilah tadi art paper, buat bikin box gitu. Kebanyakan yang kertas-kertas gitu. Kalau pada ring press, kebanyakan pakai kertas lokal atau fancy paper? Kebanyakan jatuhnya lebih ke fancy paper ya. Fancy paper kan. Walaupun ada beberapa, karena memang kalau di Furder ini kan ada beberapa yang lebih ke, ya mungkin sebutannya ke artbook ya, genre-nya gitu. Jadi ada juga yang kita pernah bikin artbook itu memang pakai HVS gitu, karena memang dari senimannya karyanya memang dia selalu pakai kertas HVS misalkan. Itu ada juga yang misalkan terakhir kita untuk mengakali kesusahannya fancy paper. Dulu sebenarnya setelah pandemi itu awal-awal setelah pandemi cukup banyak yang masuk tuh kertas-kertas fancy baru warna-warni semua warna lengkap lah puluhan warna gitu, tapi makin kesini mungkin udah kena ini ya seleksi alam ya. Jadi semakin sedikit terus kertas-kertas warna-warna yang kita pengen cari udah nggak ada gitu atau lebih susah lah. Jadi sustainability, jadi kalau penerbitan kan kita pasti mikirin juga ketersediaan kertasnya ya dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi bisa kita satu hubungannya nanti ke HPP gitu, harga produksi pokok gitu, sampai ke ketersediaan kertas. Maksudnya kalau misalkan kita mau nerbitin buku setiap tahun berapa kali kertasnya ada gitu. Jadi untuk mengakali itu dulu karena sempet stop lah, terus ya ada perang dan lain-lain, harganya kan makin naik. Jadi kita ngakalin pakai kertas Buffalo gitu. Kertas lokal kan Buffalo ya. Iya, betul. Walaupun kayaknya pabriknya juga dari luar juga sih sebenarnya. Tapi ya itu. Lo bawa contoh ini nggak cetak penerbitan lo, hasil penerbitan Furder Reading Press? Beberapa bawa nih, jadi ini juga kertasnya. Gua kasih lihat yang ini ya, hadir. Belum pada familiar dengan Furder Reading Press, silahkan dilihat. Bapak udah familiar kan? Cuman mas sebenarnya itu fancy paper atau fine paper itu ternyata ketika jadi di kantor tuh kan aku ada mentor juga ya. Jadi memang dia dari kantor udah senior kita, dia umur sekitar 50-60-an. Mereka memang dari sejak awal belajar di Jerman untuk mendalami kertas dan percetakan. Jadi dia cerita sebenarnya kertas-kertas fancy ini kertas biasa aja kalau di negara asalnya. Cuman masuk ke tempat kita karena ada kurs, habis itu ada regulasi pajak impor dan segala macam, itu yang menjadikan kertasnya mahal. Karena kita kan belum bisa produksi sendiri. Terus aku dikasih tahu juga sama dia, emang kita nggak bisa produksi fancy paper sendiri gitu. Terus kata dia, nggak sepenuhnya bisa, karena yang pertama, Indonesia ini kan negara tropis 2 musim. Secara bahan baku, beberapa kertas yang bagus itu berasal dari negara yang 4 musim.
Karena serat-seratnya dia, serat-serat pohonnya itu panjang dan pohon-pohonnya bisa tumbuh tinggi. Seperti pinus dan pohon-pohon lain. Itu yang bikin kertas itu bagus ketahanannya, kekuatan kertasnya. Ya nggak melulu dia harus tumbuh di negara 4 musim baru disebut bagus, tapi mostly kebanyakan seperti itu. Jadi dia kasih informasi gitu, terus nah untuk percetakan sendiri, aku juga dikasih tahu nih, ini menarik. Jadi ternyata di dunia ini sendiri, di bumi, aku kan penasaran, Pak, sebenarnya ada nggak sih pemain-pemain atau trendsetter cetak sebenarnya di dunia ini? Dia bilang ada. Jadi dia itu bilang di dunia percetakan itu ada 3 pionir. Yang pertama US, Amerika. Habis itu Eropa, terutama Jerman. Kalau di Asia itu ada Jepang. Nah, kalau US, kata dia nggak tahu, karena salah satu produsen pemain kertas paling lama itu US. Tapi kalau Jerman sendiri itu dibuktikan sampai sekarang dengan kemajuan mesin cetaknya. Jadi mesin-mesin cetak Jerman itu sampai sekarang masih jadi ya top tier lah di seluruh dunia. Terus kalau Jepang, ya dia bilang Jepang itu udah beda lah sama level Asia. Dia udah bisa bersaing sama Eropa sama Amerika. Salah satu contohnya yang bikin bisa kita lihat atau kita buktikan itu kalau teman-teman buka Adobe, entah itu Photoshop atau Illustrator, itu kalau buka color profile ada 3 negara tersebut. Ada US web coated, habis itu ada Europe sama Jepang juga ada. Negara lain nggak ada. Gitu. Jadi itu sekedar sejarah aja, siapa sih pemain-pemain penting di industri ini awalnya dulu. Sambil menunggu kelanjutan cerita Bahtiar sama Januar, ada yang mau komentar mungkin atau bertanya sejauh ini? Nggak harus yang tadi udah dibahas juga sih. Misalnya mau nanya, kenapa sih harga kertas mahal, apa yang bisa kita lakukan misalnya. Tapi gue kepikiran sama gue, soalnya kan kita toko buku nih. Kalau kita beli buku, makin lama makin harga makin naik gitu. Kayak gimana mendapetin untungnya gitu. Kita sebagai toko buku, buat teman-teman bertahu nih, kita untungnya sekitar 30%. Tapi itu belum dipotong gaji pegawai, sampul, ya kan, gitu-gitu. Nah, ada yang mau nanya nggak? Atau komentar? Apapun. Cuman menarik sih itu Mas. Jadi aku coba jawab ya. Kenapa, gimana cara kita menanggulangi harga kertas yang mahal? Ya. Jadi ini sebagai pengetahuan dulu. Sebenarnya kertas itu sama kayak bahan-bahan mentah seperti emas, tembaga, nikel. Jadi dia itu harganya bukan kita yang ngatur. Jadi tergantung market di seluruh dunia. Karena kan palep itu kan dia dari alam ya, dari sumber daya alam yang nggak tahu, entah jumlahnya terbatas, habis itu pengelolanya cuma orang-orang tertentu segala macam. Nah mereka ini yang ngatur. Pabrik otomatis ketika pulp kertas itu atau bubur kertasnya naik, dia mau nggak mau harus ikut naikin harga. Orang-orang sampai konsorsium gitu maksudnya, bukan? Yang apa? Yang ngatur harga. Jadi dari si ini apa sebutannya ya? Kalau kayak tembaga kan penambang tuh, penebang deh. Kita penebang perusahaan-perusahaan yang dia mengolah hutan produksi untuk kertas. Dia itu yang mirip, kalau kayak di sini tuh apa ya? Kalau jumlahnya makin dikit berarti harganya mahal. Kalau jumlahnya banyak, demand-nya kecil, harganya pasti turun. Jadi mirip-mirip ya market saham, emas dan lain-lain. Sebenarnya palep tuh sama kayak gitu. Kalau mau dijadiin tabungan pun mungkin bisa ya. Investasi maksudnya. Investasi kertas. Iya. Pohonnya Ah. pasti, palepnya tadi bubur kertasnya. Ada ini nggak sih development untuk mengganti kertas? Maksudnya bukan dari maksudnya pengganti bahan kertas bukan dari alam gitu. Maksudnya jadi supaya jadi kertas cuma bukan dari alam.
secara kimiawi misalnya? Kalau itu sih biasanya, kalau secara histori kita tuh cuman lihat kalau itu berputar. Jadi plastik itu sebenarnya dulu diciptakan untuk ngelawan eksploitasi kertas. Sekarang plastik itu udah jadi musuh kita dan kertas dinaikkan lagi untuk melawan plastik. Jadi gitu terus. Jadi saya sendiri juga bingung untuk cari jalan keluarnya di mana, karena selalu seperti itu memang. Jadi dulu kertas di era-era awal dianggap sebagai ini pohon, penebang pohon, habis itu eksploitasi alam. Hukumnya baru keluar di tahun 1970. Itu yang bikin si FSI tadi, dia lembaga dari Jerman kalau nggak salah, dari Eropa, yang mereka bikin itu untuk menyelamatkan sisa-sisa hutan yang ada. Ya salah satunya negara-negara tropis, habis itu hutan-hutan yang ada di Kanada, Rusia dan segala macam, untuk mengurangi penggunaan plastik tadi, gitu ya. Jadi sekarang ya gitu terus. Nanti kalau kita sekarang nih udah plastik kita udah tahu mahal, diganti deh sama kertas aja. Ntar kalau kertasnya udah over juga, nanti juga akan diganti lagi sama plastik. Udah gitu terus. Nah, belum ketemu lagi sih solusinya setelah itu. Mau komentar? Ya. Komentar aja. Dulu sebenarnya pernah ada ini ya. Kalau nggak salah Balai Pustaka pernah ada pabrik kertasnya ya. Nggak tahu. Ada ya? Kayaknya pernah ada deh. Tapi terus pandemi terus tutup. Pakai kertas sendiri berarti, buat sendiri kertasnya. Kayaknya emang mungkin dipakai buat Balai Pustaka ya, atau keperluan Balai Pustaka kali ya. Makanya kalau di dunia penerbitan kan sebenarnya banyak yang jadinya kalau penerbit kalau skalanya udah agak besar ya, terus mereka kalau nggak punya printer sendiri, biasanya mereka jadi kirim ke Cina, kemana, ke Turki gitu, karena produksi di sana lebih rendah jadinya gitu, karena negara-negara ini juga bisa produksi kertas sendiri ya, gitu, terutama kayak Cina gitu misalkan, karena iya besar banget mungkin ya ini ya marketnya ya. Dan sekarang pun sama sih, industri kertas pun mirip seperti industri yang lain. Jadi yang dulunya dikuasai 3 negara besar yang tadi disebutkan di awal, sekarang Cina itu mulai masuk sebagai substitusi dari kertas-kertas yang sudah ada. Jadi mereka semacam bikin tiruannya, imitasinya seperti dengan harga yang lebih murah. Cuman ya memang secara kualitas nggak sebagus yang asli. Seperti itu. Saya mau ngomong Xiaomi, tapi Xiaomi bagus juga sih. Xiaomi kertas. Oke. Ada komentar mungkin tanya, Kapop sebagai expert dunia kertas juga. Kamu mau ngasih lihat desainnya Kapop nih kalau sekarang jualan. Ini hasil desainnya Mas Popi di depan ini. Saya suka banget karena kayak zaman dulu bisa dimasukin ke pocket pakai kantong ini, jadi gampang bawanya anak-anak mau baca di mana, di MRT, di LRT gitu. Tapi itu kayaknya ngelawan deh, jadi karena dia Ngelawan ya. rasa ini ya. Ini paper ya. Iya. Ini kertas apa Kapop? Buku paper. Tebal GSM-nya berapa ya? Standar itu kayak 70 atau 80 yang Iya. sekitar. Ini selalu bisa-bisanya Popi selalu tentang perlawanan. Kenapa milih format seperti ini, Kapop? Karena sesuai kayak kalau Ini aja. kalau format bukunya memang karena secara konten kan dia udah nyeleneh juga, dan kayaknya tuh isinya retro gitu, tulisan gaya-gayanya Harlan Burr yang penulis Dedo-Medo ini agak-agak nyentrik gitu ya. Dan dia suka dulu referensinya kayak Lupus, terus Justice Jones-nya siapa pengarangnya lupa. Nah jadi referensinya ke situ, makanya dibikin yang versi sekarang. Jadi buku saku tapi ya spek sekarang kayak gitu-gitu. Gitu. Kopi. Gue pikir karena buat menghemat biaya produksi Kapop. Itu juga. Jadi ada 2 waktu itu sempat kepikirannya pengen ada 2 itu formatnya, satu yang biasa yang sekarang ini, satu lagi yang agak-agak art kayak artbook gitu. Jadi
bener-bener kayak ini banget apa kayak speknya tuh pengen ada nanti di covernya ada kalkirnya, jadi ntar ada 2 layer kayak gitu-gitu, terus printnya riso segala macamnya gitu. Jadi kayak ada satu versi yang jadi artbook, satu lagi yang emang buku biasa yang ada perbedaan juga akhirnya di harga jualnya. Tapi ya terakhir dari publishernya Kios Press. Kios Sejak Kios ada bikin publishing namanya Chaos Press. Nah itu buku pertamanya adalah Dedo Medo ini. Dan biar humble juga akhirnya ya jadi hanya satu versi yang ini gitu. Makasih Om. Ya. Gue pengen tahu deh kenapa ada yang mau sharing nggak kenapa datang ke acara diskusi malam ini? Ada yang mau sharing nggak? Saya penasaran, mungkin penulis sekali atau dari penerbitan. Mbak ya? Boleh. Depannya Mbak. Nggak nyambung soalnya dia. Nggak cukup, kayak nggak nyambung lagi. Maaf ya, lagi tembak Iya. di on the spot. Halo, sebenarnya nggak punya, aku bukan penerbit ataupun penulis. Desainer ya gitu. Iya, aku arsitek. Terus dulu juga mungkin kayak masnya pas zaman kuliah suka ngeprint, penasaran banget kok banyak kertas-kertas yang menarik yang sering dilihat tapi nggak tahu beli di mana. Terus dari penjelasan mas baru kejawab kayak oh ternyata gitu. Karena berkali-kalinya di Shopee kayak kertas yang bagus kayak apa nggak dapet gitu. Terus iya tiba-tiba tertarik karena ngebahas kertas, jadi penasaran ikutan. Cari kertas yang bagus mana? Di kantor. Kantor, silakan ke SPG. Nih, boleh lihat nih. Nih. Oh ya ini contoh. Ini digital print. Ya. Ya, gitu, digital print ya. Iya, ini satu seri semua. Kalau mau lihat teman-teman. Nah itu boleh lihat. Jadi ceritanya sedikit cerita itu tuh buku yang kita bikin dengan salah satu partner percetakan kita, terus sama 6 artis lokal dan 4 fotografer. Jadi waktu itu niatnya kita adalah yang pertama, teman-teman artis dan fotografer ini ternyata meskipun mereka kita akui secara visual punya skill gambar yang bagus, skill desain yang bagus, mereka tuh awam ternyata sama hal-hal cetak. Jadi contoh, kita itu waktu itu bikin semacam bootcamp gitu 4 bulan. Jadi kita ajarin mereka benar-benar dari awal gimana cara bikin Bootcamp 4 bulan ya? Wow. Kalau pelatihan kopdes merah itu lebih cepat lagi. Iya, jadi pelatihan itu isinya yang pertama dari persiapan kertasnya dulu. Jadi ada kita itu diajarin dari mentor kita di kantor bahwa produk cetak itu yang dibikin atau yang dipilih adalah materialnya dulu. Jadi bukan visualnya dulu. Supaya karena visual itu mengikuti material. Cuman yang di sini memang mayoritas kebanyakan terbalik. Jadi visualnya dibikin dulu, cetakannya belakangan. Itu yang akhirnya bikin banyak kasus kayak ketika dicetak warnanya turun, habis itu nggak sesuai, susah nemuin warna yang pas, habis itu bikin filenya itu dari yang awalnya RGB ketika dicetak dia turun jauh. Jadi fungsinya kita tahu di awal itu bikin apa dulu itu di situ sebenarnya. Jadi setelah kita tahu mau bikin apa, baru visualnya dibuat. Nanti itu akan lebih mudah daripada visualnya dulu. Karena ketika visualnya kita bikin duluan, misal nih kemarin ada temen yang kasusnya itu dia bikin di iPad dulu, terus ketika mau dicetak dia bingung karena ternyata nggak ketemu warna CMYK-nya. Jadi harus di convert di Adobe dulu, di naik turunin saturasi dan segala macamnya sampai nyariin warna yang pas. Kayak gitu. Terus kita kasih tahu juga ke mereka, jangan pernah berharap warna di layar dan dicetak itu sama.
Kalau nanya gimana caranya biar sama, nggak akan pernah sama. Gitu. Jadi yang dikontrol itu adalah ekspektasi kita ketika kita nyetak. Tuh, dengerin. Nah, itu buat semua hidupan ya. Karena pasti beda kalau di layar kan, di handphone atau di laptop itu dia RGB, sedangkan kalau di cetak itu dia warna cuman terbuat dari 4 warna CMYK tadi. Itu pun kadang masih banyak yang keliru ketika kita cek. Jadi karena aku suka jalan-jalan juga kadang ke art market gitu kan, lihat ini kenapa warna hitamnya campuran ya. Jadi ada teman-teman desainer atau artis itu dia kadang kalau bikin warna, misalnya warna hitam, warna hitamnya tuh dimentokin sampai pojok semuanya. Jadi kan kalau di Adobe tuh ada color ininya tuh, kotak gitu. Kebanyakan orang tuh dimentokin sampai pojok. CMYK-nya kan ada itu. Tahu nggak? Enggak. Enggak tahu. Pokoknya Jadi gitu. tahu kan ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak bikin warna hitam nih itu nggak perlu dimentokin sampai pojok, karena itu malah akan ngerusak cetakannya itu sendiri. Jadi cukup ada namanya itu yang standar namanya rich black. Rich black itu size-nya 60, terus magenta 40, yellow 40, dan Kelvin atau hitamnya itu 100. Itu adalah warna paling solid buat warna hitam. Contohnya kayak gitu. Terus gimana caranya, ada pertanyaan juga waktu itu, gimana caranya cetakanku ini stabil atau sama warnanya, konsisten. Aku kasih tips, kalau nyetak pagi, jangan malam. Kenapa tuh? Karena semua mesin cetak itu kalau pagi mau dipakai dikalibrasi dulu. Oh, oke. Gue pikir operatornya belum makan. Nah, ya kan hubungannya itu ya. Ada hubungannya gitu. Terus kalau bisa request, mintanya sekali jalan. Jadi jangan dipecah. Kayak misalnya kita mau cetak 50, 25-nya pagi, 25-nya malam. Udah pasti itu warnanya akan beda. Gitu. Terus apalagi yang paling vital itu biasanya packaging sih, Mas. Packaging itu bahayanya adalah ketika dia meleset sedikit warnanya, itu bisa jadi akan dianggap produk gagal atau yang KW biasanya. Itu pentingnya konsistensi warna dan cetakan di kertas. Mau ini nih, mau nanya kan sebagai tadi udah kelihatan sama dengan penulis, seniman dan fotografer, tapi mereka sebagai seniman fotografer kan biasanya kita berkarya dulu nih, misalnya fotografer, fotografi, foto, baru oh ya kepingin dicetak, baru nyari bahannya gitu. Maksudnya tadi saya kurang bisa menerima kenapa harus gue mau berkarya, cuma gue lihat dulu lah kata siapa yang cocok, yang ini cocok buat warna kayak gini lah, kayak gitu. Gue belum bisa menerima itu tuh. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, milihnya adalah milih kertasnya berdasarkan kesan foto yang nanti akan di-deliver atau disampaikan. Jadi kayak misal foto bencana. Nah, gimana caranya foto bencana itu bisa hidup? Dia bisa dipegang, dia bisa dirasakan, dia bisa dibayangkan. Nah, kertas itu ngebantu di situ. Kan ada kertas tekstur, ada kertas smooth. Nah, mungkin bisa jadi pakai kertas tekstur untuk orang pembaca atau yang ngelihat itu dia bisa merasakan nggak cuma dari visualnya, tapi dari sentuhan tangannya. Kalau di situ menggambarkan kerusakan yang berat, karena ketika disentuh teksturnya itu kasar. Nah, kertas-kertas fancy itu membantu deliver pesan-pesan seperti itu. Ini bisa belajar di mana hal kayak gini? Nah, kebetulan sih bukunya sendiri belum ada ya. Gitu. Ini cuma ilmu turun-temurun, belum ada orang yang benar-benar mau garapin gitu. Kayak ada yang mau berbagi kesan lagi nggak kenapa datang malam ini, atau mungkin tanya, komentar? Silakan lo, sama malu-malu. Mas? Oh? Banyak. Lah, Pak bosnya kenal Pak ya? Pak bosnya nggak? Kenapa datang ke sini, maaf? Atau siapa ya? Aku Griselda, aku disuruh datang sama Mas Baktiar. Iya, terus pas aku dapat template story gitu, terus tadinya aku pikir
eh, aku mau baca kan siapa aja nama-namanya yang ikut, terus kayak oh aku kenal semua, ada Felix Das, ada Januar gitu. Aku pernah lah berhubungan dengan mereka, maksudnya ngobrol gitu. Terus supaya Felix nggak bisa jadi ikut kan. Terus itu pertama. Kedua ya aku mengurus sebuah inisiatif penerbitan mandiri namanya Trotter Tales Publishing, yang rupanya kemarin kita ngurusin buku itu juga. Iya. Ini buku yang bareng Iya. anak-anak ini. Oh, Bareng bareng ini. anak, ya. Cuman ini kan mereka semua kebanyakan ilustrator. Aku itu yang bertugas, Trotter kemarin kedapetan untuk nge-layout dan mendesain si bukunya, buku fotonya si jalan-jalan motretnya kelas pagi Oh ya, benar. gitu. Cuman kemarin yang aku jadi ini aku sharing pengalaman lucu aja ya. Kita tahu Excel itu mahal, Excel itu berat dan Excel itu mahal. Terus pas aku meeting sama kelas pagi pas di awal, ini kita punya pilihan kertas ini semua. Anjir, ini 200 GSM semua mau diapain? Terus pas akhirnya aku ngobrol sama teman-teman Ilito, oh kebanyakan yang dapat grantnya adalah orang-orang ilustrator. Jadi kayak oh ya jelas kenapa dapatnya apa namanya Excel 200-an gitu. Terus kayak yang dapat fotografi itu cuma 3. Kelas pagi tuh pakai project jalan-jalan motret, fotografernya ada 2 yang seniman emang, si siapa Prima Agung itu buku foto jadinya, terus sama si Wisnu buku foto juga. Terus kayak kita dapat buku foto nih, terus kayak anjir buku foto pakai kertas yang harusnya jadi cover biasanya. Itu sebuah apa ya? Itu challenge sih buat aku. Kayak teman-teman kelas pagi pas di tempat print kan kami datang, terus kayak Gris ini gimana Gris? Terus aku kayak harus puter otak bagaimana cara mengolah Excel 250 gram ini jadi isian gitu. Kayak aku harus putar otak banget gitu, walaupun ya kita tahu ini kertas mahal gitu, maksudnya kayak tebal dan mahal. Kayak aku seringnya ngeliat Excel tuh di skena graffiti gitu, terus dia tiba-tiba jadi buku foto, aku kayak hah? Gimana, cuman kayak pengalaman yang seru lah membuat buku foto menggunakan ini gitu. Iya. Ada yang Maksudnya nempel gitu. ini kan buku, kalau misalkan buku ilustrasi kan pakai kertas tebal kan mantep gitu ya. Ini buku foto itu tuh gimana ya? Bukunya tuh melawan kita nyebutnya, karena mereka tuh gak bisa ditutup kayak gini. Mereka pas kayak begini mangap karena tebel gitu. Jadi ya sih paling kalau ada grant adakanlah book paper mas. Makasih. Oke, terima kasih. Tapi kalau berarti secara konsep yang Mas Bahtiar cerita tadi, cocok nggak sih sebuah fotografi karya fotografi di kertas Excel gitu? Cocok-cocok aja sebenarnya. Jadi waktu itu ininya adalah bayangannya kita, karena kita kan nggak banyak ya, nggak banyak. Jadi cuman awalnya sebenarnya memang A4 itu 15 lembar 30 halaman. Terus aku lupa waktu itu karena kenapa, entah fotonya banyak atau gimana yang harus butuh banyak halaman. Akhirnya dari A4 tadi dipecah lagi jadi ukuran A5. Itu yang akhirnya bikin tebal sekali. Jadi sebenarnya itu tebalnya mirip kayak yang lain yang seginian ini yang A4. Gitu. Tapi menarik sih, hasilnya bagus juga, iya. Enggak, sekarang nggak ngomong fotografi, gue mau nanya nih, misalnya gue mau buat buku fotografi nih ya, tapi kebanyakan fotonya banyak high contrast. Baiknya memilih jenis kertas apa? Jadi kertas itu kan ada 2 ya mas ya. Nama sebutan gampangnya itu coated dan uncoated. Jadi kalau coated itu dia kertas yang ada lapisannya di bagian atas. Dan kalau uncoated itu kertas yang sebenarnya ketika kita lihat dia tuh bertekstur dan kayak lembah. Natural. Nah, hubungannya apa sama apa tadi foto? Jadi hubungannya sama gambar itu adalah kertas uncoated atau kertas yang nggak ada lapisannya di atas, daya serapnya lebih tinggi. Jadi warna yang timbul dari kertas tersebut, warnanya itu apa nyebutnya ya? Flat, bukan ngedrop, apa ya nyebutnya? Turun, benar. Agak turun. Nah, sedangkan kalau kertas uncoated dia warnanya bisa kontras nyala. Jadi lihat tujuan pesan gambarnya tadi yang mau disampaikan. Apakah dia mau kelihatan kontras yang tegas banget warnanya, atau kelihatan ya
flat aja. Kayak buku-buku ini kan sebenarnya warnanya lebih turun kan, flat dia. Bukan warna-warna yang nyala, warna-warna ngepop gitu. Oh, oke. Ya, menjawab, terima kasih. Tapi kalau foto, saranku pakainya yang coated. Coated. Apalagi kalau foto-foto yang punya detail tinggi, helai rambut, skin tone, bayangan. Itu kalau pakai kertas uncoated, dia akan hilang biasanya helai-helai rambut. Warnanya juga akan lebih ngeblend. Tapi kalau pakai kertas coated, dia akan kelihatan detail. Bayangannya kelihatan, gradasinya kelihatan, helai-helai rambut kelihatan, keriput-keriput di kulit kelihatan, kayak gitu. Kalau lo Jan, dari Reading Press pernah cetak buku fotografi nggak atau buku visual art gitu? Kalau yang spesifik enggak ya. Enggak ya? Tapi Cuma ada beberapa halaman foto gitu misalnya. biasanya, tapi di beberapa seri kita biasanya kalau ada foto atau ilustrasi atau visual lah gitu. Tapi kalau for the reading kan memang teknik cetaknya beda lagi ya, bukan offset, bukan digital tapi riso. Jadi itu ya kalau misalkan tadi digital atau offset misalkan nggak bisa membandingkan screen sama di hasil cetakan gitu. Kalau riso memang nggak bisa dibandingin sama sekali gitu. Jadi salah satu caranya memang kalau cetak riso itu harus di touch print, dan biasanya yang file digitalnya bentuknya seperti apa tapi nanti file cetaknya hasilnya bagus gitu, kayak gitu. Jadi beda lagi. Dan kalau riso memang cuma bisa cetaknya tuh di kertas uncoated ya gitu. Jadi sangat bergantung dari kualitas editingnya mungkin ya kalau riso ya gitu. Dulu kenapa pada Reading Press memutuskan untuk menggunakan teknik riso kan? Karena ada beberapa yang lain ya. Sebetulnya tadi ada di sini ada Binatang Press, kalau teman mau lihat sebelahnya Coffee Station. Kalau for the reading, kenapa riso sebenarnya di awal banget memang pertimbangan ekonomi ya. Pertimbangan ekonomi, jadi ya setelah kita cari-cari teknik printing apa yang paling affordable waktu itu, kita dapatnya memang di riso gitu. Dulu kita pengalaman riso tahun berapa ya, mungkin 2015 untuk klien waktu itu justru. Jadi kita nyoba, terus kita lihat hasilnya, menarik ya. Terus ketika mulai terbitin buku pertama kali 2019, kita jadi ingat waktu itu. Kita coba minta quote ke beberapa printer lah waktu itu. Jadi printernya printer offset ya, tapi memang harganya tinggi ya gitu. Terus tapi dulu kita pernah nyobain riso, kita coba cari, ternyata ada waktu itu di Bandung. Kita cobain dan harganya masuk ya gitu. Sebenarnya banyak pendekatannya kalau di Reading, memang pendekatannya secara ekonomi ya. Jadi pemilihan kertas gitu, atau mungkin ukuran buku. Jadi ukuran buku ini karena kita nyetak sendiri sekarang pakai mesin riso, jadi kita harus tahu ukuran kertas yang bisa masuk ke mesin itu berapa, dan itu menentukan ukuran buku jadinya ya. Maksudnya dari kalau kertas kan kita beli kertas selalu ukurannya plano yang lebar besar kayak gitu. Jadi kita harus tahu misalkan ini mesinnya kompatibel ukuran segini, kertasnya masuk, terus kita bisa dari kertas plano bisa kita potong berapa, dapat berapa lembar gitu-gitu untuk dicetak, dapat berapa halaman gitu-gitu. Jadi pendekatannya gitu. Makanya buku-bukunya for the reading nggak ada yang lebih gede dari A4 gitu, karena mesin riso itu sendiri ya. Mesin riso tuh maksimal kertasnya yang mesin kita ya itu A3 gitu, A13 gitu. Jadi itu juga menentukan ke tadi ya, ukuran buku, terus formatnya lah ya gitu. Itu sih mungkin ya. Nah, jadi ingat nih ngomong-ngomong soal plano tadi, Januar tadi mention soal plano. Kita pernah dulu diskusi ya sama Mas Baktiar, saya tentang plano, karena saya orang awam. Saya waktu pertanyaan saya adalah, satu buku ini kan harganya ini karena digital print jadi mahal ya, harganya dijual di sini 380.000. Terus cuma ada berapa halaman. Terus saya tanya, satu buku ini nih menghabiskan berapa banyak kertas sih gitu. Terus Mas Jana, Mas Beb bilang, satu plano boleh jelasin kita lagi Mas Baktiar, waktu kita ngobrol waktu itu. Iya, jadi kertas itu kan ada dua sebenarnya, ada 3 bahkan sih ukuran default dari pabrik. Itu ada yang pertama A3 plus, habis itu plano ini beda-beda, jadi tergantung asal negaranya. Terus sama yang ketiga itu roll ini biasanya kertas-kertas komoditi sih yang kebanyakan roll itu. Nah, ini awalnya waktu itu kita ngobrol
ini kan dicetak digital. Dan kertas yang dipakai ini awalnya adalah kertas A3. Otomatis secara biaya dia lebih tinggi. Plus produksinya on demand atau satuan. Cara solusi untuk gimana caranya nekan produksi ini adalah dengan offset. Cuman offset punya minimum, iya, biasanya ada yang kayaknya paling sedikit 500 ada yang mau ya jalanin. 500, 1000 dan lebih dari atas 1000. Nah, itu bisa banget nekan biaya pembuatan buku seperti ini. Apalagi ini kan kebetulan karena pakai kertasnya Superfine Excel, namanya Excel. Excel itu punya dua tipe kertas juga. Jadi dia digital ada, offsetnya juga ada. Offset itu planonya dia harganya memang lebih murah daripada yang digital. Jadi dia udah nggak perlu produksi nggak produksi sedikit. Cuman secara biaya itu lebih banyak karena sekali jalan dia bisa ya itulah di ratusan atau ribuan. Dan kenapa kertasnya lebih murah? Ya karena jumlahnya besar, kuantitinya besar. Cuman minusnya yaitu dia ukurannya plano harus. Kalau orang mau beli kertas plano, habis itu dicetak di A3 ya dia otomatis perlu motong dulu. Dan nggak semua mesin cocok. Itu yang biasanya juga jadi problem. Kadang orang awam nggak tahu, udah beli kertasnya dibawa ke percetakannya nolak. Nah, karena mesin pun juga jenisnya juga ada banyak lagi ya, mesin digital itu. Ada yang mesin biasa, itu biasanya kita nyebutnya mesin toner, Mas. Jadi sama satu lagi itu indigo. Nah, kertas pun juga sama. Kertas digital tadi pecah lagi jadi dua. Indigo certified dan yang biasa. Kertas biasa dijalanin di mesin indigo nggak akan bisa. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya juga kita itu bingung mau menjelaskan secara mudah itu seperti apa, tapi realita di industrinya ya memang seperti itu. Jadi ada kertas, cuman kertas indigo tadi tetap bisa dijalankan di mesin biasa atau mesin toner. Nah, mesin tertentu ini yang kadang memang merepotkan, dia nggak bisa nerima semua jenis kertas. Itu yang kadang dari operator, dari percetakan, itu mereka belum menemukan komunikasi yang efektif. Makanya kalau datang ke percetakan kadang nemu ada yang percetakan yang mau nerima kertas dari luar, ada yang dicek dulu, ada yang bahkan nolak mentah-mentah. Karena kan juga ketika kita mau ngeprint kertas fancy terutama, dia tuh nggak bisa ngeprint seperti kertas inkjet kita ngeprint A4 di rumah atau di warnet biasanya. Dia mesti disetting dulu profilnya seperti apa, tekanan tintanya kayak gimana. Jadi hal-hal itu yang kadang jadi pertimbangan, Mas. Lalu kita sebagai penulis nih atau penulis yang ingin membuat buku sendiri atau penerbit, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal seperti ini? Maksudnya kan ini berarti ada potensi membuang waktu kita kan karena tidak datang gitu. Ada nggak sih hal yang kita bisa lakukan untuk menghindari hal seperti ini? Jadi kalau tipsnya sih yang pertama jangan gonta-ganti tempat printing. Itu jadi kalau udah explore berbagai macam tempat terus cocoknya di situ, udah di situ aja. Karena yang pertama kita akan menyingkat waktu ketika ada kesalahan warna. Kita udah paham salahnya dia seberapa sih, margin kesalahannya kita udah hafal. Ketika kita mau nyetak warna sekian, karena dia mesinnya turun, warnanya dinaikin berapa. Terus habis itu dari selain color profile, mempersingkat juga kesalahan-kesalahan yang kadang kan kalau kita mau cetak ke tempat lain, kita buta lagi, Mas, hasil cetakannya seperti apa, paste print lagi. Habis itu ntar nggak cocok, kita ngedit file dulu, paste print lagi. Jadi tipsnya sih nggak usah ganti-ganti tempat printing. Kalaupun dia menurut kita jelek, ya udah berarti file kita yang dibenerin gitu. Apalagi kalau terhalang budget ya. Ya. Tapi ada teman kami nih, salah satu penerbit, konsepnya dia adalah siap. Dia akan
mencetak bukunya dia di tempat yang dia bisa ngutang. Jadi bisa ngutang, tapi maksudnya ngutangnya 3 bulan, kan 3 bulan kemudian baru gue bayar ya gitu. Nah ini selalu gitu, jadi dia nggak peduli, nggak punya kesetiaan di satu tempat gitu. Sementara dia bisa ngutang, ya udah itu yang dikejar. Kalau dari Januar sendiri, dari Modern Reading Press, lo ada setelah udah belasan tahun bergelut di bidang mencetak buku, ada tips-tips nggak yang bisa lo share ke teman-teman? Kalau berarti tadi jangan ganti-ganti printer, kita jangan ganti-ganti kertas. Harga kertasnya naik gimana? Kenapa? Harga kertasnya naik. Tergantung ya, kita biasanya evaluasi dulu. Kalau di penerbitan kan harus mikirinnya tadi ya keberlanjutannya tuh. Jadi biasanya kita pakai kertas karena memang udah antara memang kualitasnya udah bagus, atau dua secara budget masih masuk lah, APP dan segala macam. Jadi nanti hubungannya kan ke harga jual gitu. Jadi biasanya kita stick ke beberapa kertas gitu, terutama kalau kita mungkin kertas-kertas isi ya. Jadi kita pakai terus kita juga nyetaknya pakai riso kan, kita jadi harus nyari memang kertas yang kompatibel juga gitu buat cetakan riso. Terus gimana? Biasanya kalau kita udah tahu nih, kertas ini behaviornya seperti ini ketika di print gitu. Jadi prosesnya berapa lama, dryingnya berapa lama gitu. Jadi kita udah tahu gitu. Dan itu jadi bisa nanti hubungannya ya ke produksi dalam secara makro ya, jadwal nyetak buku gitu atau mungkin flow-nya seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau kita mungkin start dari milih kertas pun juga kita biasanya mulai dari fungsi ya. Jadi misalkan untuk halaman isi biasanya kita cari kertas seperti apa, atau mungkin cover, kita mau bikin buku yang seperti apa, covernya perlu seperti apa gitu. Atau kalau kita pengen covernya tipis, mungkin harus ada jaketnya gitu. Atau kita mau kertasnya tebel, bisa toleransi untuk cover setebal apa sih untuk jadi cover gitu. Jadi selalu kita baliknya itu ya, pengalaman orang baca, misalkan pegang bukunya gimana, kita pengen bikin buku yang seperti apa gitu. Jadi biasanya dari fungsi baru nanti turunnya ke visual sih ya gitu. Jadi kalau kita perlu misalkan cover dengan gramasi seperti ini atau sifatnya seperti ini gitu, nanti kita baru cari kayaknya ada nih misalkan opsinya mungkin kertas putih, kertas warna gitu. Kayaknya menarik kalau pakai kertas warna gitu. Nanti baru kita cek ke supplier ya, atau distributor kertas gitu, kayak ini kertasnya selalu ada atau enggak gitu, atau mungkin ini musiman atau enggak gitu. Jadi hubungannya yang ke situ kalau sebagai penerbitan yang memang reguler ya, produksi buku gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih. Ini karakter user fancy paper nih kayak Mas Januar, beneran semuanya sama. Oh ya? Iya. Apa tuh salah satu karakternya? Mereka itu nggak beda sama orang biasa. Jadi yang dikejar itu jangka panjangnya, bukan di jangka pendeknya sekarang. Aku juga bikin survei kecil-kecilan gitu, kayak ini kertas mahal, kenapa masih hidup ya sampai sekarang gitu. Ya ternyata ada orang-orang kayak dia ini. Yang dikejar tuh ternyata nggak cuman dari harganya murah doang, tapi ternyata ada hal lain, fungsi, habis itu warna yang harus dikejar, kualitas yang harus dipertahankan, hal-hal kayak gitu yang bikin ekosistem fancy paper ini, sekalipun dia segmented atau kecil, dia tetap hidup. Dan jumlahnya 4-5 tahun terakhir menurun, tapi makin fanatik orang-orangnya. Oke. Ada lagi mau share nggak atau tanya sejauh ini sampai diskusi kita malam ini? Johan mau tanya? Nah, boleh. Malam Mas Januar, Mas Bahtiar. Saya Yohan Yudi dari Pondok Labu. Yang pertama tadi dua hal. Yang pertama gimana sih untuk kalau kita mau tadi namanya urat ya? Serat. Untuk ngasih tahu ke penerbit atau supaya gampangnya nggak dibohongin lah. Ngasih taunya gimana atau mengkomunikasikannya gimana. Terus yang kedua, ini menarik nih tadi bahas buku kertas untuk fotografi ya. Saya mantan fotografer. Saya
selalu selalu punya cara berpikir ketika mau foto, kalau saya akan jadi apa dulu gitu, bukan nanti setelah fotonya jadi baru akan dicetak. Kalau saya bentuknya akan mau dicetak di media apa, ukuran berapa, outdoor atau indoor. Jadi menarik. Yang pengen saya tanyain adalah saat ini kan sudah nggak update lagi. Penggunaan kertas, kalau dulu kan kita mainnya biasalah foto paper dan lain-lain ya, bahkan ada cetak analog. Kalau sekarang zaman digital, apakah udah bercampur, udah blending antara percetakan kertas bahasanya digital ya, yang itu untuk digunakan ke media fotografi atau seni visual lainnya, kira-kira seperti itu. Buat update aja. Terima kasih. Wah, Ya. Ya, jadi menanggapi tadi Gimana cara mengomunikasikan? yang pertama tadi itu serat ya. Jadi yang serat itu kita bisa tes sendiri sebenarnya. Jadi kita tinggal bikin lipatan diagonal sama vertikal. Ketika kertas itu dia ngelawan, nah itu berarti dia ngelawan arah serat. Tapi kalau dia mau stabil di rendah, nggak ngelawan, berarti itu arah seratnya yang benar. Bisa contoh pakai kertas HVS kan? Boleh, Bisa. kalau ada. Printer KPS kan? Ya betul, bisa AVS. Terus habis itu bisa nanya ke penjual kertasnya, itu short grain atau long grain. Jadi misal nih, ini kita anggap kertas ukuran 30 x 60. Kalau arah seratnya short, berarti kan ini yang pendek, arah seratnya ke sini. Nah, terus kalau arah seratnya long grain, dia kan otomatis diambil dari yang sini. Kebalik, sorry. Arah seratnya panjang, dia arahnya ke sini. Kalau tadi yang pendek itu ini. Itu bisa ditanyakan sih sebenarnya ke toko kertasnya atau tempat penjualnya, atau biasanya di pack kertasnya itu ada tulisannya short grain atau long grain. Itu pasti ada. Tapi kalau cara ngebuktikan dia seratnya kemana, pakai dilipat. Nah, kayak gini, dilipat biasa aja dengan tekanan yang sama. Tuh. Terus kita bikin lagi. Jadi arah seratnya dia, nah ini kan agak-agak ngelawan nih, kebuka. Berarti arah seratnya ini. Atau bisa juga cara kedua adalah disobek. Kalau sobekannya gini, berarti dia ngelawan. Sorry. Nah, kalau sobekannya lebih rapi, berarti dia sesuai udah arah seratnya. Itu harus dilihat deket sih ini mas, kalau mau lihat boleh dikasih ke teman-teman juga. Jadi sobekannya itu dia kalau ngelawan dia pasti belok-belok. Tapi kalau sesuai arah serat, dia beloknya tuh nggak jauh, paling geser dikit. Nah itu cara gampangnya sebenarnya. Sama dilipat tadi udah dua cara itu. Itu kalau arah serat kertas, terus habis itu apa tadi satunya ya? Bagaimana Foto. mengkomunikasikan cara bilang ke pabrik kertas penerbitnya kalau kita mau seratnya seperti ini, udah jawab aja ya. Iya, jadi cukup diinfokan itu aja atau bilang Mas atau Pak tolong dicek arah seratnya yang benar gitu. Jadi jangan langsung dijalanin. Nanti biasanya dia akan kasih feedback karena kan tergantung tuh cetakannya, entah itu portrait atau landscape. Nanti biasanya yang diinfokan sama dia adalah, tapi kalau pakai sesuai arah serat, waste-nya banyak ya. Nah biasanya itu. Nah itu tinggal urusan kita mau terima atau enggak. Tapi kalau pengen hasil kualitasnya bagus dan yang benar, ya udah mau waste dikit, waste banyak nggak masalah. Tapi kalau dari kitanya memang ada concern ke budget dan waste-nya, ya udah berarti
kita tinggalkan urusan arah serat tadi. Pokoknya yang penting budget segini cukup gitu. Jadi balik ke masing-masing sih. Yang kedua ini soal fotografi, berarti apa kertas sekarang update-nya blending udah apa enggak ya digital lama? Kebanyakan sih iya sekarang udah mulai ya udah jadi satu, paling pun kalau masih ada yang bertahan dia tetap fokus di foto ya kayak Adorama gitu, kalau dengar itu kan dia fokus di foto. Cuman Fotoku juga masih ada kan? fotoku masih ada nggak? Udah ada ya? Fotoku yang di Masih. Fatmawati. Oh, ya semacam itu. Cuman memang kebanyakan udah campur jadi satu. Apalagi didukung dengan mesin-mesin cetak digital yang sekarang udah makin canggih. Salah satunya ya tadi kayak Indigo, habis itu ada Ricoh, Fuji, itu kan juga sekarang udah bagus-bagus. Jadi dia bisa ngejar tuh detail-detail kecil. Ya kayak contohnya buku-buku tadi, itu ada buku yang warna hitam. Kalau orang nggak detail dilihat sampingnya itu dikira kertasnya warna hitam, itu padahal kertasnya putih. Tapi saking rapinya hasil cetaknya, saking flatnya ngebloknya warnanya tadi dia kayak warna kertas. Padahal itu sebenarnya aslinya ya yang kasihan orang printingnya sih ngebuang tinta sebanyak itu buat warna hitam. Jadi dari segi kualitas sih udah ngeblend sih, karena mesin-mesin sekarang juga buat cetak foto udah bagus-bagus meskipun bukan yang khusus foto. Udah terjawab kan? Oke. Ada lagi yang mau gue tanya? Silakan, nggak usah malu-malu, mumpung ini seperti kata Mas Bahtiar tadi nggak ada bukunya ya, jadi silakan nanya ke orang expertnya, silakan ditanya malam ini. Ya, boleh. Tambahin lagi. Ya. Saya lagi. Saya pecinta buku banget gitu. Saya kayak seneng aja buku fisik gitu, mulai kayak dikelilingi buku ini. Kita kembali ke temanya ya, panca indera dan persepsi dari Mas Januar dan atau Mas Bahtiar. Selama perjalanan ini ada nggak ya yang cerita yang bikin apa ya? Ternyata penggunaan kertas media yang berbeda atau dari mungkin si penulisnya ya cerita tentang yang berhubungan dengan hasil produk, hasil kertas itu yang kaitannya dengan panca indera dan persepsi dari apa ya, mungkin pembaca ya, mungkin ya gitu. Makasih. Nah, yang bagus sekali. Silakan. Dari siapa? Mau duluan boleh siapa? Januar. Ya, ada selama lo berkecimpung di dunia penerbitan kertas, ada cerita yang ingin lo share kak, yang membuat lo tetap bertahan, Mas. Oke, jadi kalau dari aku sendiri banyak sih, hampir kita, aku tuh setiap hari, setiap ketemu orang itu nemu cerita-cerita baru. Jadi contoh nih, kalau dari kertas-kertas di kantor sendiri, kita tuh punya harga pun sendiri, meskipun itu produk yang aku pegang. Kadang aku juga apa ya, kayak anjir nih kertas semahal ini ada yang beli ya gitu. Jadi kayak gambarannya gitu, kita ada punya satu jenis kertas, harga dia selembarnya itu 300.000. Jadi ketika orang beli 3 lembar, dia udah hampir habis 1 juta sendiri. Dan ternyata ketika aku cari tahu ini siapa sih orang-orang yang pakai kertas-kertas beginian gitu. Ternyata untuk cetak sampel untuk agenda, kalender, dan macam-macam lah. Ternyata ketika aku cari tahu nih kenapa akhirnya kita bisa masukin ini, habis itu gimana ada orang-orang yang konsumsi kertas ini. Jadi kalau udah dari versi kantorku sendiri, ternyata fancy paper yang kita masukin itu awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan brand-brand luar yang buka cabang di Indonesia. Contoh, ada Hotel Langham. Langham itu kan dia punya cabang banyak ya di beberapa negara. Ternyata dari prinsipal mereka itu di pusat mewajibkan semua hal atau material yang
dibuat untuk keperluan branding, keperluan desain, produk perusahaan, itu sudah ditentukan dari prinsipal pusatnya. Jadi misal Langham di sini di SCBD sama yang ada di Italia itu bahannya sama, dan itu nggak bisa diganti-ganti. Terus kita kan juga punya cabang dan agen juga di selain Jakarta, itu ada di Bali dan Surabaya. Ada hal menarik yang kita temukan bahwa ternyata orang yang concern sama kertas itu ternyata yang tertinggi malah bukan di Jakarta, Bali. Bali itu dia benar-benar orang percetakan nanya ke kita, ini kertasnya FSC atau enggak. Di Jakarta dan Surabaya itu jarang banget orang nanya itu. Mereka kan nggak terlalu peduli ini kertas mau ngerusak hutan kayak mau dari penebangan mana. Tapi kalau Bali itu rata-rata concern ke sana. Dia nanya sertifikasinya, minta ada soft file-nya nggak mas, kirim dong gitu. Karena mungkin di sana mereka juga banyak cabang-cabang atau kliennya mereka mungkin dari luar juga kali ya mas. Jadi ngikutin secara standarnya. Kalau di sini belum. Itu hal kedua yang menarik. Terus habis itu, nah kayak Mas Januar tadi, ada orang itu ternyata yang maniak dan radikal banget sama kertas. Kalau aku sekedar karena aku suka dia teksturnya, habis itu suka warna-warnanya, ada tuh orang yang sampai dia udah mau harganya berapapun karena dia pengen karyanya di-deliver sama kertas itu, disikat sama dia. Nah ini orang-orangnya kayak Mas Januar ini. Gue pengennya yang kayak gini, gimana caranya? Jadi bukan lu adanya kertas apa, gue pilih, bukan gitu. Gue maunya kayak gini, cariin pokoknya kertas yang kayak gini. Nah itu banyak tuh orang-orang di fancy paper tuh yang kayak gitu. Jadi mereka pengen ngedeliver pesan apa, datang ke kita, cuman bilang gitu doang. Udah gue maunya ini, cariin pokoknya kertas yang kayak gini. Udah itu tugas kita biasanya yang akan kasih opsi-opsinya. Apalagi ya? Banyak sih, sampai bingung. Mungkin kalau bukan di samping terakhir, terutama kalau di dunia dunia art mungkin ya, atau art book gitu ya. Jadi maksudnya entah itu seniman atau penerbit gak hanya menyikapi kertas itu sebagai medium ya. Iya. Jadi maksudnya kita pengen bikin buku seperti ini, kita pengen bikin art print atau mungkin merchandise yang dengan kertas yang fungsinya begini gitu. Tapi banyak juga sebenarnya menyikapi kertas itu sebagai mungkin bahasa ininya mungkin menjadi konten itu sendiri ya. Jadi jadi karyanya ya memang hanya bisa di-deliver dengan kertas-kertas tertentu gitu. Jadi banyak yang menyikapi kertas itu sampai segitunya gitu. Jadi nggak hanya sebagai medium tapi juga jadi karyanya itu sendiri gitu. Jadi kontennya itu sendiri gitu. Terutama misalkan kalau di artbook kan memang mungkin kalau kita datang ke toko-toko buku komersil gitu atau toko-toko buku major gitu, itu biasanya kan memang ya udah kita pengen beli buku dari penulis A, penulis B gitu. Jadi maksudnya udah langsung ini. Dan mungkin kalau ada cover yang berbeda atau biasanya kita bandingin mungkin desainnya yang mana nih yang gue lebih suka, atau mungkin harga mana yang mungkin lebih masuk budget gitu. Tapi kalau di dunia artbook sebenarnya banyak orang itu menyikapi buku jadi nggak hanya dari kontennya aja tapi juga bisa dari fisik bukunya itu sendiri ya. Jadi cara bindingnya gimana, kertasnya seperti apa, itu juga punya punya nilai jualnya sendiri gitu ya mungkin ya. Jadi nggak hanya jadi buku, nggak hanya jadi sesuatu yang dikonsumsi jadi karena isinya ya, karena kontennya, tapi juga mungkin jadi mulai bergeser mungkin paling nggak beberapa tahun belakangan ini ya, jadi benda-benda, objek-objek novelty ya. Jadi yang gue memang suka kontennya, atau terus ternyata bukunya bagus nih gitu, atau mungkin dari physicality dari bukunya itu sendiri gitu. Jadi itu punya nilai, punya value-nya sendiri gitu sebenarnya sih kalau di dunia artbook ya. Belum lagi nanti misalkan kita lebih jauh lagi misalkan di dunia artist book gitu, itu ada marketnya sendiri, ada komunitasnya sendiri gitu. Jadi mungkin seniman-seniman atau mungkin kreator ya yang memang membuat karya dalam bentuk
buku gitu atau dalam bentuk paper base gitu, itu ada lagi gitu. Jadi itu yang biasanya mungkin contohnya kayak apa ya, seniman-seniman dunia ya, kayak misalkan Ai Weiwei deh, misalkan pernah dibikin kalau nggak salah ada satu karyanya dia yang dia mencetak hasil tweetnya sendiri gitu zaman dulu tuh. Padahal di kertasnya kayak kertas koran ya kalau nggak salah atau apa, tapi dia punya nilai punya value yang tinggi gitu, karena nggak hanya dilihat dari oh ini kertasnya kertas koran gitu. Kertas koran kan semacam kayak kertas buram ya kadang-kadang. Tapi ketika itu untuk mendeliver apa ya, untuk membuat fisik dari sebuah karya gitu, itu kan jadi punya nilai lagi gitu, kayak gitu. Jadi mungkin itu sih yang menarik ya. Jadi nggak hanya sebagai medium tapi jadi apa? Jadi kontennya sendiri gitu. Iya, jadi sepakat tadi sama Mas Januar. Ingat, jadi aku beberapa 2 bulan lalu itu sempat ngobrol sama Pak Hani Kardinata. Jadi dia salah satu pendiri desain grafis mungkin ya di Indonesia. Waktu beliau baru sembuh dari sakit, jadi saya main ke tempatnya untuk ngobrol-ngobrol dikit, diceritain. Jadi Pak Hani itu juga salah satu tokoh yang ikut bantu kita waktu itu di tahun 90-an yang katalog yang ini untuk develop fancy paper marketnya di Indonesia. Jadi dia bilang gini, dulu tuh saya pernah punya keyakinan bahwa karya seorang seniman atau desainer itu berbanding lurus dengan umur karirnya. Jadi ketika karya tersebut dibikin dari material yang bagus atau dia bisa tahan lama, bisa jadi otomatis itu akan memanjangkan juga karirnya dia sendiri. Karena ketika masuk akal sih waktu aku pikiran lagi, ketika karya tersebut dibuat, dicetak dengan material yang biasa, yang dia cuma bertahan mungkin cuma setahun 2 tahun, ya orang nggak akan bisa dapat lihat karyanya lagi kan di tahun-tahun berikutnya. Tapi ketika karya tersebut bertahan lama, ya sekalipun dianya udah nggak berkarya lagi, tapi karena itu bisa diwariskan terus menerus, ya otomatis orang akan tahu kalau ini karyanya dia. Nah itu yang bikin umurnya dia jadi panjang. Dan saya juga sangat suka dengan inisiasi-inisiasi seperti ini yang penulis-penulis independen bisa membuat karya sendiri. Maksudnya saya dari dulunya udah suka nih The Soul of Soto gitu, waktu kita kali lihat di Pos Ata, toko buku Pos Ata. Jadi nggak banyak sekarang yang buku bisa jadi buku anak kali yang ceritakan tentang makanan soto yang kita mungkin lihatnya kita sehari-hari makan, cuma sebenarnya bisa jadi hal menarik ketika diwujudkan sebagai karya gitu. Dan ini juga atas kerjasama dengan Mas Baghdad juga ya, cara membeli kertas juga dari seniman dan ilustrator. Baiklah, karena sudah jam berapa nih? 9.23, hampir 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol. Nanti kalau mau ada nanya-nanya lagi, biar mungkin tadi malu-malu ya, silakan langsung ke Mas Bahtiar atau Mas Januar. Nanti sebelum menutup acara malam ini saya mau infoan aja, kalau teman-teman tertarik, hari Kamis malam kami ada acara sesi dengar album kedua Id Kitab. Ada infonya di Instagram kami, silakan daftar di sana. Kalau tertarik dengan diskusi buku, hari Sabtu jam 3 sore ada diskusi buku puisi Sinta Haryadi yang dicetak ulang, judulnya Ibu Mendulang Anak Berlari. Dan buat teman-teman tadi yang kesini kejauhan atau kena macet dan ingin melihat buku kami akan ada di Teater Luas IKJ hari Sabtu siang sampai maghrib dalam acara 100 tahun Teater Kelompok Sandiwara Dardanella. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah datang malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.